Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 2, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia pada pembelajaran 1. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 2. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 2 subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia pada pembelajaran 1 halaman 91. Suatu hari menjelang sore, langit tampak gelap. Mendung gelap menggantung di langit. Tiba-tiba secercah kilat menyambar dan terdengar suara petir menggelegar. Kemudian hujan turun dan air tercurah deras dari langit. Angin pun berembus sehingga suhu udara menjadi terasa dingin. Jika kamu berada dalam suasana seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan tinggal di dalam rumah, memakai baju tebal dan minum teh hangat, atau sebaliknya? Apakah kamu lebih suka keluar dan bermain hujan-hujanan? Menurutmu, apakah bermain hujan-hujanan dapat menyebabkan sakit? Mengapa? Jelaskan jawabanmu. Jawab: bermain hujan-hujanan dapat menyebabkan sakit karena tubuh yang kekurangan daya tahan yang disebabkan oleh air hujan dan akan merasakan kedinginan dan dapat terkena sakit berupa demam. Kemudian pada pembelajaran 1 halaman 92, silahkan adik-adik membaca bacaan yang berjudul 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya sampai halaman 94. Kemudian pada Ayo Berlatih halaman 94, dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya di atas, buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tulislah jawaban dari pertanyaan tersebut. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Kemudian bertanya jawablah dengan teman sebangkumu. Mari bersama-sama kita membuat pertanyaan dan jawaban sesuai dengan bacaan yang berjudul 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya pada halaman 94 sampai 95. Kata tanya apa? Pertanyaannya, apa penyebab kabut asap? Jawab: penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Apa saja zat-zat yang terkandung dalam asap kebakaran? Jawab: zat-zat yang terkandung dalam asap kebakaran antara lain seperti ozon atau O3, sulfur dioksida atau SO2, karbon monoksida atau CO2, dan nitrogen oksida atau NO2. Apa tindakan yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi kebakaran? Jawab: tindakan yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi kebakaran adalah dengan mematikan titik-titik kebakaran. Apa penyebab indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat? Jawab: indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat
karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Apa akibat kabut asap bagi yang memiliki riwayat penyakit pernapasan anak-anak dan balita? Jawab: akibat asap bagi orang yang memiliki riwayat penyakit pernafasan anak-anak dan balita, kabut asap bisa mengancam jiwa. Kata tanya siapa? Pertanyaannya, siapa yang sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran? Jawab: pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran. Siapa yang kesehatannya dapat terganggu akibat kabut asap? Jawab: kabut asap dapat mengganggu kesehatan semua orang. Siapa yang jiwanya terancam oleh bencana kabut asap? Jawab: bencana kabut asap dapat mengancam jiwa orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan anak-anak dan balita. Siapa yang akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap? Jawab: orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap. Siapa yang akan mengobati jika mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lain? Jawab: dokter akan mengobati jika kita mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lainnya. Kata tanya di mana? Pertanyaannya, di mana indeks pencemaran udara sudah sangat tinggi atau tidak sehat? Jawab: indeks pencemaran udara sudah sangat tinggi atau tidak sehat di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya. Di mana kita harus selalu memakai masker? Jawab: kita harus selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Di mana kita harus menghindar atau mengurangi aktivitas? Jawab: kita harus menghindar atau mengurangi aktivitas di luar rumah atau gedung. Di mana terjadinya kebakaran yang menyebabkan kabut asap? Jawab: kebakaran yang menyebabkan kabut asap terjadi di lahan dan hutan. Di mana tempat berobat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lainnya? Jawab: tempat berobat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lain adalah ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat. Kata tanya bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana usaha pemerintah untuk mengatasi bencana kabut asap? Jawab: usaha pemerintah untuk mengatasi bencana kabut asap dengan berusaha mematikan titik-titik kebakaran. Bagaimana indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya? Jawab: indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Bagaimana hasil usaha pemerintah dalam mengatasi bencana kabut asap? Jawab: pemerintah sudah berusaha mengatasi bencana, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Bagaimana cara melakukan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS? Jawab: cara melakukan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS adalah dengan makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengkonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang merokok, dan istirahat cukup. Bagaimana caranya agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut? Jawab: minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut. Selanjutnya, kata tanya mengapa. Pertanyaannya,
Mengapa terjadi bencana kabut asap? Jawab, bencana kabut asap terjadi karena kebakaran lahan dan hutan. Mengapa indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat? Jawab, indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Mengapa partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan? Jawab, partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan karena sangat halus. Mengapa kita harus minum air putih lebih banyak dan lebih sering? Jawab, kita harus minum air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Mengapa kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas? Jawab, kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas karena kabut asap. Kemudian pada Ayo Berdiskusi halaman 96. Dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya, disebutkan beberapa cara memelihara organ pernapasan. Diskusikan bersama kelompokmu. Setiap kelompok beranggotakan 4-5 siswa tentang cara-cara memelihara organ pernapasan pada manusia. Berikut adalah jawaban alternatif. Beberapa cara menjaga organ pernapasan antara lain: hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering, segeralah berobat ke dokter bila mengalami kesulitan bernapas, segera lakukan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS. Lalu pada Ayo Renungkan, mengapa kita harus menjaga kesehatan organ pernapasan? Jawab, kita harus menjaga organ pernapasan karena organ pernapasan sangat penting. Ketika kita bernapas, maka karbon dioksida keluar dan diganti oleh oksigen sehingga tubuh kita tetap stabil. Sedangkan kegiatan bersama orang tua, apa kebiasaan dalam keluargamu untuk menjaga kesehatan organ pernapasan? Jawab, beberapa kebiasaan keluargaku dalam menjaga organ pernapasan antara lain menghindari asap rokok, olahraga yang teratur, memeriksakan organ pernapasan ke dokter secara berkala, mengkonsumsi makanan bergizi, dan menggunakan masker saat keluar rumah. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.